maka kata beliau fala haraja fih, maka itu tidak dilarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Di kitab referensi Ajir ini, dalam takkid ya, keumuman dalil yang disebutkan di atasnya, ya, di referensi tersebut mengatakan fala haraja fihi binaan ala madza hadhil kalimah, ya kan? Fala haraja fihi, berdasarkan apa kalimat ini? Ini adalah istihsanat. Ya. Kalau pakai dalil Israiliyat, ya, marqat Ismail, maka ini perlu ditinjau lagi kevalidan dan kesohihan landatan dalil tersebut. Gitu kan. Rasulullah tidak mentafsil keumuman dalil fala tattakhidul qubur masajid. Ini tidak beliau perinci, harus di samping kuburan, kalau di depan imam nggak boleh, di sampingnya boleh. Rasulullah meninggalkan tafsil itu. Kaidah usulnya mengatakan tarkul istifsal fi maqamil ihtimal munazzalun manzilatal umumi fil maqal. Jadi musannif kitab ini ketika dia mentafsil atau mentaqid atau mentaksis keumuman dalil itu, maka saya minta dalilnya mana, Mas? Ya. Jangan hanya ra'yun dan istihsanat saja. Fala haraja fihi, fala haraja fihi. Mohon maaf, kita berbicara tentang dawabitul usul. Ya kan? Tidak main lempar sembarangan referensi ini, referensi itu. Kita pakai dawabitu usulil fiqhi. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, di situ dikatakan Nabi Muhammad bersabda, fi Masjidil Khaif qabru sab'ina nabiyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi pada program Tanya Guse, yang mana melanjutkan diskusi kita kemarin tentang hadis berikut ini, bahwasanya Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan satu hadis fi Masjidil Khaif qabru sab'ina nabiyan, bahwasanya di Masjidil Khaif itu ada 70 makam para nabi. Nah, hadis ini dipermasalahkan oleh beberapa netizen yang ikut komentar di Instagram, ya, silakan dilihat. Nah, kalau kita melacak keberatan ini, barangkali juga ada dalam kitab Syekh Al-Albani, dalam kitab beliau yang berjudul Tahdzirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Di dalam halaman 80, Syekh Al-Albani mengomentari hadis ini. Di antara yang dikomentari oleh beliau adalah hadis ini wa auradahu al-Haytami fil Majma'. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, la'alahu Al-Haytami Ibn Hajar, ya, fil Majma', dalam kitab Al-Majma' di juz 3 halaman 298, kata beliau. Nah, yang saya tidak habis pikir, ya, beliau dengan mengatakan wa hadza qusurun minhu fit takhrij. Ini adalah kesembronoan beliau atau kecerobohan Ibn Hajar Al-Haytami, kata beliau, di dalam mentakhrij hadis ini. Faqad akhrajahu Tabarani aidan kama ra'ait. Ya, jadi di statement ini Syekh Albani menghantam dua orang sekaligus. Yang pertama yang beliau katakan sebagai Al-Haytami, yang kedua At-Tabarani. Itu kusur katanya, kesembronoan. Hadis tadi ternyata juga termaktub pada kitab Mukhtasar Zawaid Musnad Al-Bazzar alal Kutubis Sittah wa Musnad Ahmad.
karyanya Al-Imam Al-Hafidh Syihabuddin Abil Fadl bin Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh. Kalau teman-teman tahu, beliau ini adalah yang menyusun syarah Sahihul Bukhari atau kita kenal dengan Fathul Bari yang sangat fenomenal itu. Di dalam kitab tadi, di halaman 476, di sana ada babun fadlu Masjidil Khif wa Jabal Thawr. Ini keutamaan Masjid Khif dan Jabal Thawr. Dikatakan di situ nomor hadis di 813. Haddatsana Ibrahim bin Al-Mustamir Al-Uruqi, haddatsana Muhammad bin Muhajjab dan seterusnya. Qala fi Masjidil Khif kubira sab'una nabiyan. Pakai fi'il madhi kata beliau. Di Masjid Khif itu dikuburkan 70 nabi. Al-Imam Bazzar mengatakan tafarrada bihi Ibrahim an Mansur. Ini secara single, secara ifrad ya. Ini secara perawi tunggal begitu. Oleh Ibrahim bin an Mansur. Wala na'lamuhu an Ibn Umar bi ahsana min hadzal isnad. Tidak ada yang lebih baik dari sanad ini. Nah, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh hadis rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan huwa isnadun sahih. Hadis ini kata beliau adalah hadis sahih. Jadi tidak habis pikir saya. Artinya kalau Ibn Hajar Al-Asqalani saja mengatakan ini hadis sahih, siapalah kita kemudian meragukan kapasitas beliau. Kebetulan kita habis membahas juga ini tentang Syekh Al-Albani. Oke lah, beliau tidak cocok tidak apa-apa. Cuma saya rasa menyematkan hadza qusur ini adalah kesembronoan. Saya rasa ini juga agak berlebihan ya. Ala kulli hal, teman-teman perlu tahu jarah wa ta'dil itu amrun ijtihadiyun, sesuatu yang memang ijtihadi. Jadi para ulama salaf itu memang berbeda, tetapi seyogianya kita-kita yang hidup mutaakhir ya di zaman akhir ini kurang beradab, kurang pas kalau kita ikut campur ranah ijtihadiyahnya para ulama-ulama ini. Nah, melanjutkan kitabnya Syekh Al-Albani, beliau mengatakan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani. Kata beliau, qultu wa rijalut Tabarani thiqatun aidan. Kata beliau, periwayat-periwayat dalam Mu'jamul Kabir karya Tabarani itu semuanya juga terpercaya. Kata beliau, ghair Abdan bin Ahmad, selain seorang laki-laki yang bernama Abdan bin Ahmad. Ini adalah gurunya At-Tabarani. Kama dzakara Tabarani fil Mu'jamis Shaghir. Nah, apa kata beliau? Walam ajid lahu tarjamatan. Kata Syekh Al-Albani, aku tidak menemukan manakib atau riwayat terjemah hidup Syekh Abdan ini. Wallahu a'lam, tetapi kita menemukan dalam kitab yang berjudul Siyar A'lamin Nubala yang merupakan karya monumental dari Al-Imam Al-Zahabi. Beliau menceritakan tentang manakibnya Syekh Abdan yang katanya Al-Albani walam ajid lahu tarjamah. Di juz 14 di kitab Syiar A'lamin Nubala halamannya 168 di nomor 97 ini dikatakan Abdan. Siapa Abdan? Abdullah bin Ahmad bin Musa bin Ziyad. Oke. Siapa gelarnya Abdan ini? Al-Hafidh. Orang yang banyak menghafalkan hadis. Al-Hafidh. Kata Az-Zahabi, Al-Hujjah, Al-Allamah, orang yang menjadi hujjah di zamannya, Al-Allamah, orang yang sangat alim. Jadi Syekh Albani mengatakan saya tidak punya terjemahnya orang ini begitu untuk mengatakan hadis riwayat At-Tabarani ini bermasalah, tetapi padahal di Syiar A'lamin Nubala Az-Zahabi dengan jelas mencantumkannya begitu. Nah, ila anqal ada beberapa pujian di sini tentang Syekh Abdan, kita nggak perlu membacanya semuanya. Dimulai halaman 168 sampai 170. Itu ada tentang pujian-pujian kepada Syekh Abdan. Di antara yang sangat fenomenal adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hakim. Al-Imam Hakim mengatakan, Sami'tu Aba Aliyin Al-Hafidh yaqul, aku mendengar bahwasanya Aba Ali Al-Hafidh yang pakar hadis itu berkata, Ra'aitu min a'immatil hadis arba'atan. Saya melihat ada 4 pakar hadis. Siapa itu? Ibrahim bin Abi Thalib, yakni Rafiqa Muslim.
Yang pertama Imam Ibrahim bin Abi Thalib, sahabatnya Imam Muslim. Yang kedua Ibnu Khuzaimah bin Naisabur. Yang kedua Ibnu Khuzaimah yang ada di kota Naisabur. Wan Nasa'i bi Mesir, Al-Imam An-Nasa'i di Mesir. Kemudian wa Abdan bil Ahwas, yaitu Al-Imam Abdan di kota Ahwas. Qala amma Abdan, siapa Imam Abdan ini? Kana yahfadhu mi'ata alfi hadisin. Beliau ini menghafalkan 100.000 hadis. 100.000 hadis. Ma ra'aitu fil masyayikh ahfadha minhu. Kata Aba Ali Al-Hafidh, beliau mengatakan, aku tidak melihat guru-guru yang lebih tajam hafalannya tenimbang beliau. Jadi 2 poin yang menjadi titik keberatan Syekh Al-Albani dalam kitab Tahdzirus Sajid sudah kita jawab ya. Yang pertama, Al-Albani mengatakan ini kusur, kecerobohan dari yang pertama yang beliau katakan sebagai Al-Haytami, yang kedua At-Tabarani. Itu kusur katanya, kesembronoan. Justru hadis tadi juga termaktub pada kitab Mukhtasar Zawaid Musnad Al-Bazzar, karyanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Riwayatnya sahih, sudah kita tampilkan. Yang kedua, kata beliau, saya tidak menemukan riwayat atau terjemahnya Syekh Abdan. Tadi Al-Imam Mudzahabi dengan beberapa halaman begitu sudah menceritakan pujian-pujian dan juga bagaimana tarjamah dari Imam Abdan yang luar biasa. Maka dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa fi Masjidil Khaif kubiro atau qabru sab'ina nabiyan. Kalau kubiro sab'un nabiyan, kalau qabru sab'ina nabiyan. Nah, tergantung riwayatnya tadi. Ala kulli hal, jadi ini hadis bisa kita pertanggungjawabkan. Teman-teman sekalian, kita akan membuka satu kitab berjudul Mawaridul Dham'an. Mawarid, aliran-aliran air untuk dham'an, orang-orang yang kehausan ya. Karya Al-Hafidh, orang yang banyak hafal hadis ya, Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haytami. Beliau wafat tahun 807 Hijriah. Di situ dikatakan di juz ke-6, ada satu bab namanya Babu ma ja'a fil fuhsyi. Bab menerangkan tentang perkataan yang kasar. Di nomor hadis 1974 dikatakan di sana akhbarana Abu Ya'la, haddasana Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna, haddasana Wahab bin Jarir, haddasana Abi qala sami'tu Muhammad bin Ishaq yuhdisu an Saleh bin Kisan an Ubaidillah bin Abdillah qala. Dikatakan di sini ra'aitu Usamah bin Zaid, aku melihat Sayyidina Usamah bin Zaid yusolli inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid yang merupakan sahabat yang sering diajak Nabi untuk musyawarah, sahabat yang dipercaya Nabi untuk memimpin beberapa peperangan. Meskipun saat itu beliau masih sangat muda, apa yang beliau lakukan? Aku melihat Usamah bin Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini anak angkatnya Nabi. Yusolli inda qabrin Nabi. Beliau sholat di inda itu berarti di atau di tempat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Marwan bin Hakam, maka keluarlah Sayyidina Marwan bin Hakam. Faqala tusolli ila qabrih, apakah kamu sholat di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala inni uhibbu, kata Sayyidina Usamah bin Zaid, ya aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu qaulan qabihan, maka tiba-tiba Sayyidina Marwan bin Hakam ini mengatakan sesuatu yang enggak enak kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Summa adbara, maka Sayyidina Usamah menyingkir. Fansarafa Usamah faqala lahu ya Marwan, wahai Marwan, innaka adzaitani, wahai Marwan, kamu telah menggangguku, kata Sayyidina Usamah bin Zaid. Padahal wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidu al-fahisha al-mutafahisha. Allah ini membenci al-fahish, orang yang jahat, al-mutafahish yang berbuat jahat.
Wa innaka fahishun mutafahish. Kamu ini berkata kotor tadi, kemudian kamu juga menyakitiku dengan kata-kata yang enggak enak tadi. Jadi fahish ini ngomongnya enggak enak, mutafahish berdampak enggak enak kepada orang lain, jahat pada orang lain begitu. Nah, di takliknya teman-teman bisa melihat di sana apa kata mu'alliknya, isnaduhu sahih. Ini hadisnya sahih. Faqad sarraha Muhammad bin Ishaq bitahdits wa huwa fil ihsan di juz ke-7 halaman 481 dengan nomor 5665. Intinya adalah tadi dikatakan Sayyidina Usamah bin Zaid yusalli inda qabrin Nabi. Yusalli inda qabrin Nabi. Redaksinya seperti itu. Artinya apa? Ini menegaskan kembali apa yang kemarin kita sepakati di Tuhfatul Ahwazi. Teman-teman bisa melihat ini. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Tuhfatul Ahwazi, ada peringatan penting di sini. Wa haditsu la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yang dimaksud hadis ini, kata beliau, jadi orang-orang Yahudi ini menjadikan kuburnya orang-orang soleh tadi, kuburnya nabi-nabi tadi, kiblatan, sebagai kiblat. Orang-orang ini sujud menghadap ke kuburan, sebagaimana menyembah kepada berhala. Adapun manit takhadha masjidan, orang yang membuat masjid fi jiwari salihin, di sebelah kuburan orang soleh, atau ada masjid di sebelahnya ada kuburan orang soleh begitu. Au shalla fi maqbaratin, salat di kuburan, komplek perkuburan begitu. Yang mana qasidan, tujuannya adalah al istidhara bi ruhih, menghadirkan rohnya orang-orang soleh tadi, ataupun ingin menyampaikan pahala salat itu kepada orang yang sudah meninggal, bukan menghadap menyembah kepada kuburan, wa ta'zimalah, bukan pula untuk mengagungkan kuburan. Maka kata beliau fala haraja fih, maka itu tidak dilarang. Kenapa? Sebagaimana diketahui bersama, di Masjidil Haram itu ada kuburan. Kenapa? Di situ ada marqadi Ismail, makamnya Nabi Ismail. Wassalatu fihi afdalu, sedangkan salat di dalam Masjidil Haram itu afdal sekali. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.